warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Alifa dengan 22172613 dan hobi saya itu adalah membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang relasi hubungan antara sains dan agama menurut Ian Barbour. Nah, perlu kita ketahui juga, Ian Barbour ini adalah seorang ahli fisika dan teolog, mengemukakan 4 model utama hubungan antara sains dan agama. Nah, model-model ini dirancang untuk menjelaskan bagaimana kedua bidang tersebut dapat saling berinteraksi. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama ada konflik. Nah, dalam model ini, sains dan agama dianggap bertentangan secara langsung dan tidak dapat didamaikan. Pendukung model ini biasanya berpendapat bahwa salah satu harus dipilih dan yang lain ditolak. Contohnya ini adalah pandangan ateisme ilmiah, seperti yang dipegang oleh Richard Dawkins, dan fundamentalisme agama yang menolak temuan ilmiah yang bertentangan dengan kitab suci. Dan yang kedua ada independensi. Nah, dalam model ini juga sains dan agama dilihat sebagai dua domain yang sepenuhnya terpisah dan tidak saling mengganggu. Nah, sains ini berurusan dengan fakta empiris dan dunia fisik, sementara agama berurusan dengan nilai, moralitas, dan makna hidup. Model ini menghindari konflik dengan memisahkan bidang kajian masing-masing. Dan yang ketiga, dialog. Model ini mengakui bahwa sains dan agama memiliki perbedaan, tetapi juga menyadari adanya area di mana keduanya dapat saling berbicara. Dialog dapat terjadi dalam hal metodologi, asumsi dasar, dan pemahaman tentang realitas. Misalnya, diskusi tentang asal-usul alam semesta bisa melibatkan pandangan ilmiah atau teori Big Bang dan teologi, yaitu penciptaan oleh Tuhan. Kemudian ada integrasi. Nah, dalam model ini, sains dan agama dianggap dapat diselaraskan dan digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang realitas. Contohnya, pendekatan integritas adalah teologi alam yang menggunakan penemuan ilmiah untuk penemuan ilmiah untuk memperdalam pemahaman tentang Tuhan, atau pandangan proses atau proses teologi yang menggabungkan pandangan evolusi dengan konsep teologis. Selanjutnya, mengenai jelaskan hubungan Islam dan fisika. Nah, hubungan Islam dan fisika ini dapat dipahami melalui beberapa perspektif yang mencerminkan integrasi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan, termasuk fisika. Nah, Islam ini mendorong umatnya untuk mencari ilmu, memahami alam semesta, dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah atau ayat kauniyah yang terwujud dalam ciptaannya. Pertama ini ada tauhid sebagai dasar pemahaman alam. Nah, dalam Islam, konsep tauhid atau keesaan Allah ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta dan pengatur alam semesta. Nah, prinsip ini mendorong umat Islam untuk mempelajari hukum-hukum alam, termasuk fisika, sebagai cara untuk memahami kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Penelitian dalam fisika dianggap sebagai bagian dari ibadah jika dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, ada Al-Quran sebagai sumber inspirasi ilmiah. Nah, Al-Quran ini mengandung banyak ayat yang mendorong manusia untuk mengamati dan memahami fenomena alam, seperti pergerakan benda langit, gravitasi, energi, dan penciptaan alam semesta. Seperti terkait penciptaan alam semesta dan ayatnya, yaitu adalah, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, ayat ini sering dikaitkan dengan teori Big Bang. Kemudian ada ayat Allah tentang gravitasi, yaitu Allah yang meninggikan langit tanpa tiang atau sebagaimana yang kamu lihat. Quran surat Ar-Ra'd ayat 2. Nah, ini dapat dihubungkan dengan konsep gravitasi sebagai gaya menjadi keseimbangan benda langit. Kemudian yang ketiga ada fisika sebagai alat untuk memahami keajaiban alam. Nah, fisika menjelaskan fenomena seperti cahaya, energi, materi, dan hukum gerak yang mencerminkan keteraturan ciptaan Allah. Misalnya, cahaya atau nur. Dalam fisika, cahaya dapat dipahami sebagai gelombang elektromagnetik, sedangkan dalam Islam, cahaya sering diidentikan dengan petunjuk Allah. Quran surat An-Nur ayat 35. Kemudian juga ada hukum-hukum alam. Prinsip-prinsip fisika seperti hukum termodinamika mencerminkan keteraturan yang dapat dipandang sebagai tanda kebijaksanaan Allah dalam menciptakan alam semesta. Kemudian yang keempat, itu adalah kontribusi peradaban Islam terhadap fisika. Dalam sejarah, banyak ilmuwan muslim yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan fisika, seperti Al-Haytham atau Ibnu Haytham mengembangkan teori optik yang menjadi dasar bagi studi tentang cahaya dan lensa. Kemudian ada Al-Khazini, yaitu meneliti gravitasi dan densitas benda. Kemudian ada Al-Biruni, membahas rotasi bumi dan astronomi yang berkaitan erat dengan fisika. Nah, kemudian ada filsafat ilmu dalam Islam dan fisika. Islam ini tidak memisahkan ilmu fisika dari aspek spiritual dan moral. Pengetahuan fisika dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Islam juga menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan umat manusia dan tidak merusak lingkungan atau melanggar nilai-nilai moral. Nah, Islam mendorong keseimbangan antara ilmu pengetahuan atau fisika dan iman. Sains membantu manusia memahami bagaimana alam bekerja, sementara Islam memberikan panduan tentang mengapa alam diciptakan dan bagaimana seharusnya manusia bertindak dengan mengelolanya. Nah, jadi hubungan Islam dan fisika ini menunjukkan bahwa keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang holistik tentang alam semesta dan tujuan penciptaannya. Perbedaan prodi fisika pada UIN dengan prodi fisika pada universitas umum adalah terletak pada pendekatan kurikulum, integrasi nilai agama, dan fokus kajian. Berikut adalah beberapa aspek utama perbedaannya. Yang pertama ada integrasi ilmu dan agama. Nah, pada UIN, prodi fisika ini mengintegrasikan ilmu fisika dengan nilai-nilai Islam. Mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep fisika, tetapi juga bagaimana ilmu tersebut dapat dipahami dalam konteks ajaran Islam.
Contohnya ada pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains, seperti penciptaan alam semesta atau fenomena alam. Sedangkan universitas umum, fokusnya itu lebih kepada pendekatan ilmiah murni tanpa integrasi dengan nilai-nilai agama. Kajian ini dilakukan secara objektif dan berdasarkan metode ilmiah saja. Yang kedua, berdasarkan kurikulum. Pada UIN, selain mata kuliah fisika dasar seperti mekanika, elektromagnetik, dan termodinamika, mahasiswa juga mempelajari mata kuliah keislaman seperti filsafat umum dan Islam, tafsir ilmiah, dan atau etika Islam dalam sains. Sedangkan universitas umum, kurikulum lebih berorientasi pada penguasaan ilmu fisika secara teknis dan aplikatif dengan sedikit atau tanpa komponen keagamaan. Berdasarkan pendekatan kajian, prodi fisika pada UIN diajarkan dengan pendekatan yang menghubungkan antara sains dan spiritualitas. Mahasiswa diajak untuk memahami fisika sebagai sarana merenungkan kebesaran Allah atau tanda-tanda kekuasaannya. Sedangkan universitas umum, pendekatan kajian murni berdasarkan prinsip ilmiah tanpa melibatkan perspektif keagamaan. Kemudian ada output lulusan prodi fisika UIN. Lulusan diharapkan tidak hanya menjadi ilmuwan fisika, tetapi juga individu yang memiliki pemahaman spiritual mendalam serta mampu mengintegrasikan ilmu dan agama dalam karir mereka. Sedangkan pada universitas umum, lulusan lebih diarahkan untuk menjadi ilmuwan, peneliti, atau profesional dalam bidang fisika murni atau terapan tanpa fokus khusus pada aspek spiritual. Kemudian yang kelima ada penelitian dan fokus kajian. Pada prodi fisika UIN, penelitian seringkali diarahkan pada integrasi antara fisika dan Islam. Contohnya adalah kajian fisika dalam konteks penciptaan alam semesta menurut Al-Quran atau penerapan fisika dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan etika Islam. Sedangkan universitas umum, fokus penelitian ini lebih luas dan bersifat umum, seperti nanoteknologi, fisika material, atau fisika partikel tanpa melibatkan perspektif keagamaan. Kemudian yang keenam ada konteks lingkungan akademik. Prodi fisika UIN, suasana akademik lebih kental dengan nilai-nilai keislaman. Ada kegiatan suasana kajian Islam, salat berjamaah, atau cara keagamaan lainnya yang mendukung pengembangan spiritual mahasiswa. Sedangkan universitas umum, lingkungan akademik bersifat sekuler dengan lebih banyak variasi kegiatan yang tidak terikat pada agama tertentu. Kemudian ada prospek karir. Pada prodi fisika UIN, lulusan UIN tidak hanya bekerja di bidang sains dan teknologi, tapi juga dapat berkontribusi di bidang pendidikan Islam, lembaga penelitian berbasis agama, atau menjadi konsultan dalam integrasi sains dan Islam. Nah, sedangkan universitas umum, lulusan biasanya berkarir di bidang industri, teknologi, penelitian, atau akademik yang lebih teknis dan tidak terkait dengan aspek spiritual. Nah, pada kesimpulannya itu prodi fisika di UIN ini menawarkan pendekatan yang menggabungkan sains dengan agama, menciptakan lulusan yang memiliki pemahaman ilmiah sekaligus spiritual. Di sisi lain, prodi fisika di universitas umum lebih fokus pada penguasaan ilmu fisika secara ilmiah dan aplikatif tanpa keterkaitan dengan aspek keagamaan. Pilihan antara keduanya tergantung pada minat, tujuan, dan kebutuhan calon mahasiswa. Kesan dalam mempelajari Islam dan sains ini sangat terkesan mendalam karena melibatkan penggabungan antara pemahaman spiritual dan intelektual. Yang pertama ada rasa kekaguman terhadap kebesaran Allah. Nah, saat mempelajari sains, khususnya fisika, biologi, atau astronomi, banyak fenomena alam yang mengungkapkan keteraturan, kompleksitas, dan keindahan ciptaan ini menciptakan rasa kagum yang mendalam terhadap kebesaran Allah sebagai pencipta. Contohnya memahami teori Big Bang sebagai alat penciptaan alam semesta dan dapat memperkuat keyakinan terhadap firman Allah. Kemudian Islam mendorong umatnya untuk menggunakan akal dalam memahami alam semesta. Ketika sains dan Islam dipelajari secara bersama, muncul kesadaran bahwa keduanya tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Kesan ini memberikan kepuasan intelektual karena iman tidak bertumpu pada dogma semata, melainkan didukung oleh pembuktian logis melalui sains. Kemudian mempelajari Islam dan sains ini membuka wawasan betapa luar biasanya hukum alam yang diciptakan Allah, seperti hukum gravitasi, gerak, atau energi. Hal ini menumbuhkan rasa syukur karena manusia diberikan kesempatan untuk memahami sebagian kecil dari rahasia alam semesta. Kemudian kesadaran akan tanggung jawab sebagai khalifah, kedamaian dan menemukan kebenaran, dan rasa takjub terhadap satuan ilmu. Kemudian juga inspirasi berkontribusi pada kemajuan umat. Dalam pelajari Islam dan sains ini memberikan pengalaman yang memperkaya akal dan jiwa. Hal ini tidak hanya memperdalam pemahaman tentang fenomena alam, tetapi juga menguatkan keyakinan spiritual yang menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menggunakan ilmu bagi kemaslahatan umat Islam. Islam dan sains juga adalah dua sisi yang saling mendukung dalam membantu manusia memahami ciptaan Allah dan peran mereka di dalamnya. Cukup sekian dari saya atas penjelasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.